Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang solih dan solihah? Ibu doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan meneruskan materi kita pada pelajaran ke-10, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam dan kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihi salam. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu agar anak soleh dan solehah mampu mengetahui dan juga memahami sifat-sifat kaum dari Nabi Shaleh alaihissalam. Nabi Shaleh alaihissalam adalah salah satu nabi dan juga rasul Allah. Nah, Nabi Shaleh alaihissalam ini berasal dari keluarga yang dihormati oleh kaum Samud dan terkenal juga sebagai orang yang tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan juga ramah. Nabi Shaleh alaihissalam diutus menjadi seorang rasul untuk kaum Samud. Nah, wilayah kaum Samud ini terletak di wilayah kaum Ad yang telah hancur disapu oleh angin topan. Kaum Samud ini termasuk suku yang hidup makmur dan mewarisi kesuburan dan kekayaan alam dari kaum Ad. Tapi sayangnya, kaum Samud ini menyembah berhala sebagai Tuhan. Kaum Samud berkorban untuk berhala, meminta perlindungan dan juga kebaikan kepada berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya dalam kesesatan. Allah mengutus Nabi Shaleh alaihissalam untuk memberi petunjuk kepada kaum Samud. Nabi Shaleh alaihissalam berdakwah untuk mengajak kaum Samud menyembah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Namun, kaum Samud menolak ajakan dan seruan dari Nabi Shaleh alaihissalam. Mereka menganggap perkataan beliau sebagai omong kosong belaka. Namun, Nabi Shaleh alaihissalam selalu terus mengingatkan kaumnya agar mengikuti ajakannya. Nabi Shaleh alaihissalam memperingatkan kaumnya akan azab Allah yang bisa menimpanya sewaktu-waktu. Sedikit demi sedikit kaum Samud mengikuti dakwah Nabi Shaleh alaihissalam. Melihat hal tersebut, para pemimpin kaum Samud meminta agar Nabi Shaleh alaihissalam ini membuktikan kebenaran dari dakwahnya. Mereka meminta agar Nabi Shaleh alaihissalam ini mengeluarkan unta dari dalam batu. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam memohon kepada Allah agar menciptakan unta betina dari dalam batu. Allah pun mengabulkan doa Nabi Shaleh alaihissalam. Dengan izin Allah, keluarlah unta betina yang besar dari dalam batu. Unta itu dibiarkan makan dan minum sepuasnya tanpa ada yang mengganggu. Nah, kejadian tersebut menimbulkan rasa tidak senang para pemilik ternak yang lain. Nah, lalu para penentang Nabi Shaleh alaihissalam pun menghasut para pemilik ternak untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Unta Nabi Shaleh alaihissalam akhirnya dibunuh. Para pembunuh unta itu menyampaikan kepada Nabi Shaleh alaihissalam bahwa untanya telah mati dibunuh. Mereka menantang Nabi Shaleh alaihissalam untuk menurunkan azab dari Tuhannya. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah pasti akan menurunkan azabnya. Azab itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah melanggar larangannya. Mendengar berita itu, kaum Samud berencana membunuh Nabi Shaleh alaihissalam sebelum azab itu datang. Namun Allah Maha Kuasa. Allah kemudian menurunkan azabnya sebelum rencana mereka terlaksana. Kaum Samud yang ingkar pun akhirnya binasa. Dan demikianlah Allah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat kaum kafir. Adapun
Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Shaleh alaihissalam ini, yang pertama adalah Nabi Shaleh alaihissalam ini orang yang rendah hati dan juga ramah. Kemudian yang kedua, Nabi Shaleh alaihissalam ini pantang menyerah. Dan yang ketiga, Nabi Shaleh alaihissalam ini adalah orang yang sangat sabar. Demikianlah materi untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.